Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin wal hadirat jamaah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini Allah takdirkan kita beribadah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan sebab seluruh dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan ngaji ini Allah limpahkan keberkahan, baik berkah umur kita, berkah ilmu kita, berkah makanan kita, dan berkah-berkah yang lain yang semuanya itu menjadikan manfaat dan bahagia dunia kita, baik manfaat bahagia di akhirat nanti. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kajian malam ini kita baca Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i, masih tetap dalam bahasan jamaah kita. Sekarang halaman yang ke-396, babnya yang ke-84. Nama babnya keharusan imam untuk meringankan sholat. Hadis pertama dalam bab ini akhbarana Rabi'u qol akhbarana Syafi'u qala akhbarana Malikun an Abi Zinadin anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Abi Hurairah, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Bagaimana dawuh Nabi? Idza kana ahadukum yusolli bin nasi. Nih ya, dawuh Nabi. Idza kana rikala ana sapa ahadukum salah swijine kabeh iku yusolli salat sapa ya si ahad. Oleh salat bin nasi ngimaming menungso, ngimaming para jamaah. Perintah Nabi fal yukhaffif mongko becik ngenteng kenira ngringan kenira fa inna fihim as-sakima. Jadi kita kalau jadi imam di sini bahasanya yusolli bin nas, bertindak sebagai imamnya para manusia ya. Maka kita sebagai imam harus sholat yang paling ringan. Maka hendaklah dia mengimaminya atau sholatnya itu diringankan. Mengapa? Karena di antara jamaah kita ada orang yang sakit.
Jadi badannya kurang sehat. Akan tetapi berat rasanya kalau tidak ikut jamaah. Rodok-rodok maksa titik. Maka kalau kita jadi imam, sholat kita harus kita ringankan. Mengapa? Karena di samping ada orang yang sakit, ada orang yang lemah. Lemah fisiknya, kadang pikirannya, entah faktor usia atau memang faktor kesehatan yang lain sehingga mengakibatkan fisik kita kurang sehat. Jika dia sholat sendirian, maka silahkan dia memanjangkan sesuka dia. Itu ya bahasa terjemahan di dalam Al-Umnya Imam Asy-Syafi'i jilid yang kedua ini. Kalau Arabnya tadi Rasul sebutkan fa inna fihim as-sakim, karena jamaah kita ada yang sakit, wadha'ifa, dan ada yang lemah. Fa idza kana yusolli li nafsi, kalau salat sendirian tidak bertindak sebagai imam, ya, falyutil masa'a, maka silahkan kamu perpanjang salatmu sesuai dengan kemauanmu. Tapi nek dadi imam gak dikongkon nyepetke salate. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana akhaffan nasi, annahu temen seduning Nabi ku kana ana sapa ya Nabi ana iku akhaffa, ngeringanke sapa ya Nabi an-nasi saat bertindak sebagai imamnya salat. Ya salatan ala nasi, wa atwala, dan memanjangkan salatan li nafsih. Kalau salat sendirian maka terserah, kepingin baca surah Al-Baqarah terus ditambah surah Ali Imran boleh ya, yang 5 juz itu boleh ya. Tapi kalau jadi imam ini dilarang, benar-benar dilarang sama Rasul ya. Warawalan wis ngriwayatake sapa Sarik bin Abdillah, panjenenganing Sarik bin Abdullah bin Abi Namir, wa Amr bin Abi Amrin anil Ala ibni Abdirrahman an Anas ibni Malikin qala. Ini dawuhnya sahabat agung ya. Siapa? Sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan, ma sholaitu khalfa ahadin qattu, aku tidak pernah sholat di belakang seseorang, siapapun orangnya, qattu, sama sekali. Akhaffa, yang lebih ringan sholatnya, wala atama, dan tidak lebih sempurna sholatnya, mir Rasulillahi, dibanding sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Anas bin Malik ya. Anas bin Malik mengatakan, aku tidak pernah sholat di belakang siapapun sama sekali yang sholatnya itu lebih ringan dibanding sholat Nabi. Dan aku tidak pernah sholat di belakang siapapun orangnya yang sholatnya itu lebih sempurna dibanding sholat Nabi. Gimana ya? Sholatnya lebih ringan tapi lebih sempurna. Padahal yang selama ini kita tahu nek kepingin luwih sempurna ya luwih dawa, karena minimal bacaan yang kita baca dalam sholat itu perintahnya harus tartil ya. Pertama. Yang kedua, kita kalau sholat itu harus tahu yang kita baca itu maksudnya apa. Kemudian gerakan kita harus tahu tujuannya apa.
Ini kan, maka nggak mungkin sholat itu bisa. Tapi ternyata sahabat Anas bin Malik menceritakan, aku tidak pernah sholat makmum kepada siapapun yang sholatnya itu lebih ringan dibanding sholat Nabi. Tidak pernah. Nabi itu sholatnya kalau jadi imam paling cepat dan paling sempurna. Ini kayaknya sulit ya, dua ini tempuk di kita ya. Iya. Kalau makan habis, dia sampai terlambat siapa? Iya. Di sholatnya itu paling cepat dan paling sempurna. Ya selama ini yang kita tahu kan itu. Sholat paling sempurna itu kan tumuk ninah, kemudian bacaannya tartil, karena perintahnya waradil Qur'an tartila. Ini kayaknya menunjukkan bahwa sholat kita ini tidak terbiasa sholat dengan lama itu. Jadi sholatnya ini mungkin rodok kecepetan. Jadi nek kepingin sholatnya sempurna, akhirnya harus menambah waktu yang lebih lama. Padahal Nabi sholatnya itu paling cepat dan paling sempurna. Ya, diki kayaknya perlu dipikir berhari-hari ya sampai ketemu nanti. Kayaknya akal kita belum gaduh. Karena kita belum mampu untuk memahami itu, sholat Nabi itu lebih cepat, lebih ringan dan lebih sempurna. Yang paling ringan ya sholatnya Nabi, yang paling sempurna ya sholatnya Nabi. Sekarang ayo kita baca ulasannya Imam Syafi'i seperti apa. Karena kita sudah nggak mampu ya untuk memaksakan diri memahami itu, nggak mampu. Sekarang kita lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i menjelaskan hadis-hadis tentang Nabi itu sholatnya lebih cepat tapi lebih sempurna. Saya menganjurkan, kata Imam Syafi'i, saya menganjurkan kepada imam untuk meringankan sholatnya, tetapi tetap menyempurnakan seperti yang digambarkan oleh panjenengan yang Anas bin Malik dan orang yang menceritakan hadis bersamanya. Maksudnya tidak hanya Anas bin Malik ya yang menceritakan, orang itu kalau makmum di belakang Nabi itu Masya Allah ya mungkin karena saking nikmatnya di belakang Nabi, senajan suwi kaya-kaya saking enake ya nikmat itu kan jane ya rada dawa utawa ya memang sebenarnya itu panjang, tumuk ninahnya itu memang otomatis ada. Tapi saking nikmatnya mungkin sehingga terasa kok cepet itu ya. Makanya dikatakan paling cepet paling sempurna. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Ya. Saya menganjurkan kepada imam untuk meringankan sholatnya, mesti sholatnya cepet-cepet aja, tetapi tetap menyempurnakannya. Sekarang kita menyempurnakan bacaan tartil kita itu ya. Sekarang coba Fatihah saja ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini kan bacaannya mat arid li sukun kan. Nggak boleh kalau hanya satu alif kan. Ini mat arid li sukun nih. Ini kan mulai satu alif sampai 3 alif atau 4 harokat sampai 6 harokat. Panjang ini ya. Coba kalau sholatnya itu tidak tartil, bacanya kan nggak ada, mat arid li sukunnya hilang. Contoh, Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal bacaan Fatihah dalam sholat itu harus putus-putus, yakni per ayat berhenti, per ayat berhenti, kan seperti itu. Dan ini anjurannya Imam Syafi'i ya, mungkin bacaan tajwidnya itu tetap dijaga biar tetap bacaannya sempurna, maksudnya tetap warattilil Qur'ana tartila, itu perintah Allah langsung dalam Al-Qur'an ya. Itu yang pertama kata Imam Syafi'i, dicepetke tapi tetap menyempurnakannya.
seperti yang digambarkan oleh panjenenganing Anas bin Malik dan orang-orang yang menceritakan hadis bersamanya. Jadi tidak hanya Anas bin Malik ya, tapi sahabat-sahabat yang lain juga merasakan hal yang sama. Kalau makmum nang Nabi itu perasaannya itu cepet banget, tapi paling sempurna. Wis gak ono sing bandingi sempurnane salate. Mungkin kita itu kalau makmum kepada imam yang bacaannya tartil kan enak itu ya. Satu misal imamnya mungkin bacanya dimulai Fatihahnya yang dikeraskan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Jadi di belakangnya itu nikmat sekali menerjemahkan Ar-Rahmanir Rahim, ya Allah, Engkaulah zat yang maha belas kasih. Maliki yaumiddin, ya Allah, Engkaulah zat yang menguasai di hari pembalasan nanti, di hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, kami hanya beribadah kehadirat-Mu ya Allah, dan kami hanya mohon pertolongan kepadamu ya Allah. Jadi memang ini nyambung ya, komunikasinya dengan Allah itu lengket-ket itu ya, sehingga terasa nikmat, terasa indah. Jadi masih suwiyo kira-kira gak kerasa. Aku kok ngono nek memahami. Nek diukur dengan di kita, cara imam iku macane dipasno makharijul hurufnya, kemudian tajwid mat tabi'inya, mat arid sukunnya, mat wajib mutasil, mat wajib munfasil ini, mat jaiz munfasil ini dipasno. Kira-kira ya rada suwi kira-kira. Tapi di sini kalimatnya enggak. Paling cepat, tidak ada yang nandingi Rasul cepatnya ngimami dibanding orang-orang yang selain Nabi. Tapi ya paling sempurna. Gimana? Ada imam di kita seperti itu kira-kira? Ini itu Imam Syafi'i mengatakan begitu. Ya, diperintahkan, dianjurkan sama Imam Syafi'i, imam untuk meringankan solati cepet-cepet wae, tetapi tetap menyempurnakan seperti yang digambarkan oleh panjenengan Anas bin Malik. Meringankan sekaligus menyempurnakan sholat telah dijelaskan dalam pembahasan tentang bacaan imam di tempat lain. Maksudnya tidak di bab ini, di bab lain juga sudah dijelaskan. Jika imam terburu-buru lagi, umpama saya ngimami ngisak nanti umpama, terus saya bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, gak mandek blas. Buablas sampai waladhdallin. Waladhdallin itu kan mat arid li sukun, ini kan panjang. Waladhdallin. Lah kita baca waladhdallin tok ini bisa kita gunakan baca Fatihah sampai selesai. Dia tahu sak nafas dewi ya. Lah yang kayak gini Imam Syafi'i menganjurkannya tetap meringankan atau mempercepat sholatnya dan tetap menjaga kesempurnaan sholatnya. Nek sampai ono ya, jika imam terburu-buru sehingga kurang dari batas yang saya anjurkan, jadi matobi ini hilang. Podo karo gane matobi ini. Mat arid li sukune koyok matobi kan sudah rusak bacaan itu karena buru-buru. Ya. Batas yang saya anjurkan untuk menyempurnakan, dan sempurna ya tentunya matobi ini tetap ada, gak sampai hilang. Kemudian mat arid li sukun tetap dibedakan dengan mat tabi'i, mat jaiz munfasil, mat wajib mutasil dibedakan dengan mat tabi'inya. Atau jika imam menambahkan hingga melampaui batas yang saya anjurkan sehingga menimbulkan beban berat, maka saya memakruhkannya. Tetapi dia dan orang-orang yang sholat di belakangnya tidak wajib mengulangi sholat.
senajan ngrundel nggurine. Umpamanya saya mampir sholat nanggani villa Sengkalin, delalah imame iku hafal Quran. Oleh maca surat tenan Baqarah sampai selesai. Ditambah surah Ali Imran. Iku wis sekian juz. Ya, terus hati saya ngrundel. Terus imame selesai salam, saya juga panggah walaupun saya itu ngersulo ngrundel. Atau yang fisiknya lemah. Atau orang yang kakinya itu masalah, mungkin pengapuran, mungkin asam urat, mungkin yang lain ya, gak patek betah digawe ngadeg suwi, akhirnya sampai direwangi senden, ledak mulai maca surat itu malah didawawake, ya gak macamnya orang hafal Quran kan bacanya kan panjang-panjang, ya. Sholat mereka manakala mereka telah melakukan batas minimal yang harus dilakukannya, maka sholatnya sah. Jadi sing dipanjangke iku mang ya senajan ngrundel, makmume sah, imame juga sah, tidak harus mengulang. Tapi nek ngrundel kira-kira khusyuk kok gak ya? Sing ono pahalanya kan saat sholat kita itu khusyuk. Yaitu tadi imamnya baca Fatihah, terus kita itu di belakangnya nunggone jero ati iku nerjemahke itu lho ya. Bacaan-bacaannya imam itu kita betul-betul tahu dan kita mampu menerjemahkan. Ghairil maghdubi umpamanya kita di belakangnya menerjemahkan, lebih-lebih ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, inggih menika ya Allah marginipun tiang-tiang ingkang panjenengan sampun paring anugrah panjenengan dateng mereka, dateng orang-orang sholih. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yakni Yahudi, waladhdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat, yakni orang-orang Nasrani. Itu ya. Mungkin ini khusyuk walaupun imamnya panjang kira-kira kok nikmat ya. Tapi nek krana selak ana kesibukan terus kene wis gak nyambung pemeneh sing diwaca surah Al-Baqarah gak gaduk untuk menerjemahkan. Nek sing Fatihah sik rada ukur-ukur gaduk, mbasa maca surat wis gak ero blas pisan. Iki senajan didik kira-kira perasaannya kayak akeh kan. Ya ini ya. Jadi jangan sampai kita setelah baca hadis ini dadi imam terus mocone seperti saya tadi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kan ya apa ya nek ngrasakno ya. Tapi kalau kita apal terjemahnya itu walaupun di belakangnya secepat apapun, karena kita menerjemahkan dengan hati tidak mungkin akan ketinggalan. Apa meneh mocone kalem-kalem, wih malah luar biasa nikmati. Jadi sholat itu tidak hanya sekedar kita lakukan untuk menggugurkan kewajiban, enggak, tapi bagaimana kita itu bisa menikmati sholat kita. Gimana ya masalahnya sholat itu nek kita nggak tahu artinya, podo kalih kula niku wetenge kula luwe terus liwat sandinging bakul sate. Padahal saya itu paling suka makan sate umpamanya ya. Kira-kira ya apa rasanya mambu sate itu, bayangannya kan sudah makan sate kan ya. Loh, orang sholat yang tidak tahu artinya sama dengan orang yang hanya mencium baunya sate tapi tidak pernah makan sate. Ya apa nikmate ya? Ya kurma Buddha ya berarti sangit ya. Gimana? Bisa dipahami ya? Jadi orang itu yang betul-betul tahu arti di dalam apa ya bacaan-bacaan di dalam sholat itu seperti orang yang tidak sekedar mencium baunya aroma makanan yang sangat menggoda, tapi kita betul-betul menikmati memakannya. Kapan kita bisa makan, bisa sholat itu nikmat kalau kita tidak tahu
Artinya di gambarannya ulama gambarnya kan sederhana sekali. Podo karo kon niku mambu sate tapi enggak makan. Ya piye nek kon nikmati ya mek sangit tok sampean. Ya itu kan ya. Tapi kalau kita tahu artinya itu sangat apa ya, peluang untuk mengantarkan sholat kita khusyuk itu mudah sekali. Tapi nek karo artine yaiku mang imame jane sholate cepet panggah kurang cepet akhirnya malah kul huwaile kan begitu kan. Iya. Itu tadi anjurannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus Nabi contohkan ya, Nabi contohkan karena pernah sahabat yang lain, sahabat agung pula ini, sahabat yang luar biasa cintanya pada sunnah-sunnah Nabi. Jadi apapun yang dia lakukan itu senantiasa tahu contoh dari Nabi. Kalau sudah ada contoh tidak berani meninggalkan. Beliau bernama Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal itu orang yang sunnahnya itu luar biasa memang. Sampai para tabiin kalau ingin tahu sunnah-sunnah Nabi ya dilaan Mu'ad bin Jabal, itulah sampai seperti itu. Pada satu saat Mu'ad bin Jabal itu berada di Madinah. Saat itu akan dilaksanakan sholat isya. Sebagian sahabat sudah ada mungkin separuh sop ya. Padahal biasanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 mamanya. Sak sopnya kok gak kebek. Akhirnya karena Nabi ditinggal kundur. Setelah malam hari Nabi datang lagi ke masjid. Terus sahabat-sahabat yang sore tadi rawuh itu tidak pulang. Akhirnya Nabi nanya, loh, mengapa kamu kok masih ada di sini? Nunggu panjenengan ya Rasul untuk sholat jamaah. Nunggu sholat jamaah kali jenengan ya Rasul. Dudukmu selama kamu itu pahalanya sama dengan kamu sholat berjamaah. Nah, itu harus tinggi sholat jamaah oleh piro ae. Mari ngisa sampai malam ya. Akhirnya Mu'ad bin Jabal kundur dari jamaah malam itu ke kampung Indelalah. Nunggone kampungnya itu mang wong-wong ya lagi arepe nglaksanakno salat jamaah isya. Akhirnya yang bertindak menjadi imam itu adalah Mu'ad bin Jabal. Jadi sholatnya Mu'ad bin Jabal itu sunnah, tapi makmumnya sholat wajib. Jadi yang imami sholat isya itu Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal diwaca surah Al-Baqarah. Padahal makmumnya ngguri wis gak kuat ngempet. Akhirnya sebagian itu mufarokoh. Akhirnya ya wis langsung rukuk dhewe sampai selesai sholat. Karo koncone dilokke ya, munafik kamu. Imamnya belum selesai dadak. Akhirnya jawaban orang yang sholatnya mufarokoh tadi gak didodadi makmum ya sampai selesai enggak, tapi batal jamaahnya terus dilanjutkan sendirian. Enggak, aku tidak munafik, aku besok akan sowan menghadap Rasul. Akhirnya betul kan Mu'ad bin Jabal menghadap Rasul. Ya Rasul, tadi malam aku jamaah sholat isya, tapi malam. Sementara yang jadi imam adalah Mu'ad bin Jabal. Lah Mu'ad bin Jabal itu baca surah Al-Baqarah, ya Rasul aku gak mampu karena saya ini pekerja berat ya Rasul. Sejam gitu saya tidak hanya ngantuk tapi saya juga capek ya Rasul. Akhirnya saya sholat sendirian walaupun saya ini di belakang Mu'ad bin Jabal, tapi saya tidak mampu Mu'ad bin Jabal. Akhirnya saya sholatnya nyalip Mu'ad bin Jabal. Akhirnya Mu'ad bin Jabal langsung dipanggil sama Rasul ya. Setelah ada di hadapan Rasul, Rasul tidak pernah marah kepada sahabat sekeras marahnya Rasul kepada Mu'ad bin Jabal. Sampai Rasul itu mengucapkan 3 kali kalimah marah yang sangat dahsyat. Afattanu ya Mu'ad, afattanu ya Mu'ad. Sampai 3 kali diucap itu.
kamu menimbulkan fitnah wahai Mu'ad, kamu membuat fitnah wahai Mu'ad. Hati Mu'ad diseneni sama Rasul ya, sampai itu diucapkan 3 kali di hadapan Mu'ad itu. Terus Rasul nuturi Mu'ad bin Jabal, betapa takutnya Mu'ad bin Jabal saat Rasul marah berat seperti itu, sampai Mu'ad bin Jabal merasa belum Islam, kepingin sekali masuk Islam. Akhirnya Rasul sabdakan hadis yang ke-348 ini, akhbarana wis ngabarke ing kita sapa Sufyan bin Uyainah, Sufyan bin Uyainah qala dawuh sapa ya Sufyan bin Uyainah, haddatsana Abu Zubair, telah menceritakan kepadaku sahabat Abu Zubair. Abu Zubair an Jabirin, dari panjenenganing Jabir, mislahu, sama dengan hadis yang saat Nabi marah kepada Mu'ad bin Jabal itu. Wazata lan nambah fihi ing dalem hadis yen anna nabi temen sedhereng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qol. Akhirnya Nabi dawuh ngene, Iqra bisabbihis marabbikal a'la. Dadi nek ngimami Isa, Mu'ad bin Jabal kon maca surah sabbihis marabbikal a'la, aja surah Al-Baqarah. Lah sing aja surah ini bahasa saya ya. Maksudnya jangan sampai baca yang panjang-panjang, bacalah surah sabbihis marabbikal a'la. Walaili idza yaghsa, dan bacalah surah walaili idza yaghsa. Was-sama'i wat thariq, dan bacalah surah was-sama'i wat thariq. Wa nahwaha, atau sesamanya. Mungkin kalau kita baca surah Yasin ya kira-kira jumlah ayatnya sama dengan jumlah ayatnya sabbihis atau walali idza yaghsa. Walaupun suratnya ayatnya pendek-pendek ya. Yasin wal Qur'anil Hakimi innaka laminal mursalin, enggak sampai khatam enggak, tapi kira-kira sepanjang surah sabbihis marabbikal a'la. Jadi hadis ini tadi mencolot ada 20 halaman, maksudnya tak sambungkan dengan penjelasan yang ini tadi ya. Ini tadi kan bahasan kita itu nek jadi imam dikongkon sholat sing paling ringan tapi tetap sempurna. Imam Syafi'i pun juga menganjurkan seperti itu. Kamu kalau jadi imam maka ringankan sholatmu dan tetap sempurnakan sholatmu. Alhamdulillah. Gimana? Gimana? Ada yang dibahas apa enggak tadi? Sholatnya cepet tapi sepanggah sempurna, enggak sampai tidak sempurna, kurang kesempurnaan enggak ya, tetap sempurna salatnya. Iya. Kalau sudah bisa dipahami, kita lanjut. Sifat imam tadi kan yang ketujuh kan 84, sekarang 85. Dalam bab ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan mengedepankan orang Quraisy, keutamaan para sahabat Ansor, serta isyarat mengenai imam tertinggi. Hadis yang pertama, akhbarana Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i qala haddatsani Ibnu Abi Fudaikin an Ibni Abi bin an Ibni Syihabin annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi dawuhnya gimana? Qaddimu Quraisyan, qaddimu padha dingin kenira, padha ngejok kenira kabeh Quraisyan ing wong Quraisy. Jadi kalau di Villa Sengkaling ini
kalau ada keturunan orang Quraisy maka dialah yang harus kita ajukan untuk jadi imam. Wala taqaddamuha, ojo sampai ada satupun yang mendahului orang Quraisy. Wa ta'allamu minha, dan belajarlah ilmu kamu semuanya dari orang Quraisy. Wala tu'alimuha, dan kamu jangan mengajari orang Quraisy. Au tu'allimuha, atau kamu jangan sampai rumangsa pinter dibanding orang Quraisy. Asaku min Ibni Abi Fudaikin. Saya baca terjemahnya utuh ya di sini, bahwa dia menerima kabar kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, kedepankanlah orang-orang Quraisy dan janganlah kalian mendahului mereka, atau belajarlah dari mereka dan janganlah berlaga alim kepada mereka atau mengajari mereka. Ojo meneh sampai ngajari wong belajar berlaga alim saja tidak boleh kan. Keraguan redaksi berasal dari Ibnu Abi Fudaik. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, akhbarana Ibnu Abi Fudaikin an Ibni Abi Dhi'bin an Hakim ibni Abi Hakimin annahu sami'a Umar bin Abdul Aziz, dengar dari panjenenganing Umar bin Abdul Aziz wa Ibnu Syihab dan Ibnu Syihab. Keduanya yakni Umar bin Abdul Aziz dan Ibnu Syihab yakulani telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahana Quraisyan ahanahullah. Bahasanya pendek ya, man ahana Quraisyan, barang siapa yang menghina orang Quraisy ahanallahu ya, ahanahullahu, maka orang yang menghinakan orang Quraisy akan dihinakan Allah. Dia makanya kalau di sini ada orang Quraisy, ya orang Quraisy itu yang paling berhak menjadi imam. Andaikan wong Jawa Villa Sengkaling ini fasih, salate iki tumuk ninah ya tartil. Orang Quraisy ini bacaannya sama, fasih, salatnya bagus, tumuk ninah dan tartil. Tapi nek wong Jawa lebih fasih, ana wong Quraisy gak iso maca Quran. Maca bismillah tok, bismillah rahman rahim mamane ya enggak boleh kan? Enggak boleh, walaupun dia Quraisy enggak boleh. Ini tadi kalau memang andikan sholatnya bagusnya podo, maka yang paling berhak jadi imam adalah orang Quraisy. Bagaimana? Yo, apa manjin? Kok sudah ada azan? Ya itu tadi baru kita baca hadisnya ya, belum kita baca ulasannya Imam Syafi'i belum. Oh hadisnya banyak ini. Oh banyak hadisnya tentang masalah mendahulukan orang Quraisy ini. Oh banyak sekali. Baru ada. Insyaallah demikian dulu yang kita baca. Mudah-mudahan kita tahu dan mudah-mudahan kita paham. Yang kita baca tadi adalah menjelaskan saat kita jadi imam maka sholat kita jangan sampai didawak-dawaki, tapi ya jangan sampai mengurangi kesempurnaan sholat kita. Demikian mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kita sekaligus kita bisa mengamalkannya, sehingga sholat kita itu walaupun mungkin baca suratnya itu pendek hanya sabihis, tapi kita tetap tumuk ninah, kita bacanya tetap tartil, tetap khusyuk, sehingga harapan kita benar-benar amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.